Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua ya, kita berjumpa lagi di channel Ada Sawit ya. Channel Ada Sawit akan membahas seputar informasi di dunia sawit ya. Oke ya, kita langsung gas kali ini ya. Kita berada di lokasi kebun sawit ya. Ini lokasinya di belakang rumah punya saudara ya. Jadi lokasi ini ya, di belakang saya ini dia tekstur tanahnya adalah tanah pasir ya teman-teman ya. Bisa teman-teman simak, lokasinya berpasir ya, seperti ini ya. Di lokasi kebun ini ya, ini tanahnya pasir ya, bisa teman-teman simak. Nah, ini berisi sekitar 22 pokok ya teman-teman ya, seperti ini ya. Yang ini buahnya super besar ini teman-teman ya, super besar ini. Nah itu buahnya besar-besar, lekah panjang ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Dan ini untuk di musim trek kali ini dia masih bisa maksimal teman-teman ya. Dia memang pemupukannya terbilang maksimal. Itu dengan menggunakan urea dan Ponska ya teman-teman ya. Ini. Dan jarak tanamnya ini juga lumayan agak lebar ya. Dari pohon ini ke sini sekitar 9 meter ya teman-teman ya. Yang untuk tengahnya ini 9 meter ya. Dan ini dalam musim trek kemarin masih bisa menghasilkan kurang lebih 5 kuintal ya, atau 5 pikul. Bahasa di Kalimantan 5 pikul ya, atau 5 kintal. Jadi yang mempunyai lokasi berpasir tidak usah berkecil hati ya. Selama perawatan kita maksimal, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal juga ya teman-teman ya. Jadi di lahan berpasir itu harus kuat di unsur hara ya, baik itu pupuk kimia ataupun bisa menggunakan pupuk non kimia atau pupuk organik, misal pupuk kandang ya. Karena dengan menggunakan pupuk kandang itu ketahanan dari penyerapan unsur haranya dia lebih tahan lama. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, memang proses penyerapannya lebih cepat dan membuahkan hasil pun lebih cepat, tapi dia cepat habis juga unsur-unsur yang terkandung dalam pupuk kimia. Nah ini pelepahnya juga turun-turun seperti ini ya teman-teman ya, karena dia jaraknya lumayan luas ya. Nah, inilah salah satu keunggulan lahan berpasir. Asal kita perawatannya rutin, akan dapat membuahkan hasil yang maksimal juga ya teman-teman ya. Seperti ini. Dan ini real ya, fakta ya. Nanti kalau ada waktu panen akan kita sepilkan juga hasil dari buahnya. Siapa sih yang tidak tergiur walaupun lokasi kita sedikit, tapi kalau perawatannya ekstra, insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal ya. Karena harga TBS sekarang tergolong cukup mahal. Kenapa ada istilah lebih baik kita menanam sedikit tapi terawat daripada kita menanam banyak tidak terawat ya. Contohnya seperti ini, walaupun ini sedikit jumlah pokoknya, jumlah pohonnya, tapi dengan perawatan ekstra maksimal akan mendapatkan hasil yang maksimal juga daripada kita mempunyai banyak pohon tapi tidak kita rawat, hasilnya pun tidak bisa maksimal ya. Jadi ini bisa menghasilkan kurang lebih TBS-nya di angka 5 pikul atau 5 kuintal dengan harga dari tengkulaknya 2.000
Bisa teman-teman kalikan sendiri ya berapa hasilnya untuk per 20 hari ya, digarisbawahi per 20 hari masa panen. Jadi otomatis pemenuhan dari kebutuhan dapur kita sudah terpenuhi hanya dengan jumlah 22 pohon. Ya seperti ini ya, pohonnya sangat lumayan segar ya, karena perawatannya ekstra ya. Ini yang sudah tinggi ya teman-teman ya. Ini jenis sawitnya adalah sawit seperti marihat ya, jadi buahnya besar-besar teman-teman ya. Oke ya teman-teman, semoga video kali ini bisa memberikan informasi edukatif, mendapatkan wawasan, dan semoga bagi teman-teman yang ingin memulai kebun sawit bisa mendapatkan informasi yang sangat akurat ya. Jadi perlu digarisbawahi, ini adalah real fakta ya. Kata siapa, lokasi berpasir tidak bisa menghasilkan buah yang maksimal. Ini contohnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam tandan berduri, salam semangat untuk para petani sawit Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.